firman Tuhan yang hendak kita baca serta renungkan, dan untuk adik-adik kita yang akan masuk ke kelas, kita doakan buat mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah hati kami tahta-Mu, dan supaya hati kami menjadi tahta yang siap untuk Engkau tempati ya Tuhan, kami selalu perlu belajar firman Tuhan, agar hati kami dibenahi, disesuaikan dengan kehendak yang Engkau nyatakan lewat firman-Mu. Terima kasih atas waktu teduh berikut ini, lepas dari segala macam gopoh dan bising kehidupan, untuk kami mendengar dan merenungkan firman. Baik kami yang dewasa di sini, maupun untuk adik-adik kami dalam kelas bersama dengan pengasuh mereka. Berfirmanlah ya Tuhan, secara istimewa buat kami pada sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan Injil Matius pasal yang kedua. Di dalam teks tertera pasal 1 itu ada kekeliruan sedikit. Matius 2 seharusnya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bila kita sudah menemukan, sudah diberikan batas dalam Alkitab yang dibagikan kepada saudara-saudara, saya akan membacakan dan mengajak saudara bersama-sama membaca dengan bergantian bersama dengan saya. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, saudara-saudara membaca ayat-ayat yang genap. Demikian kita silih berganti. Matius 2 ayat yang pertama saya baca, kemudian saudara-saudara membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem bersama-sama dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua 5 kepala orang bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kamu katanya, tanah Yuda, doa sekali-kali kepada yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yuda. Karena daripada bulan akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, katakanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacilalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa di antara kita yang belum pernah mendengar kisah ini yang kita bacakan? Saya yakin bahwa kita sudah sering, bahkan sudah hafal. Kisah ini selalu muncul di seputar masa raya Natal. Di kartu-kartu ucapan Natal ada desain-desain yang kerap menyertakan orang-orang Majus ini. Dia menjadi trademark masa raya Natal, saudara-saudara. Siapakah mereka? Ada berapa orang Majus? Ada berapa orang Majus, saudara?
3. Berdasarkan ayat mana ada 3? Tidak ada sebenarnya. Cuma orang menduga 3 karena persembahannya 3 macam. Ya, who knows? Ada lebih dari 3, mereka patungan memberikan 3 persembahan, bisa kan? Boleh saja. Jadi tidak ada angka mutlak bahwa orang-orang Majus ini adalah 3 orang. Cuma tradisi menyangka mereka 3 karena persembahannya ada 3 macam, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu siapakah nama mereka? Bahkan ada yang memberikan nama karena 3 orang dikasih nama, ya, Melchior, Belsasar, dan Kaspar. 3 namanya. Tapi Alkitab tidak mencatat itu. Dari mana mereka berasal? Cuma disebut mereka berasal dari timur. Daerah apa itu timur? Tidak tahu. Diperkirakan memang dari daerah Babel pada waktu itu, atau Persia zaman sekarang, daerah Iran yang kita kenal sekarang, tapi kita tidak tahu. Dari mana mereka bisa dapat informasi bahwa bintang yang istimewa itu menandakan lahirnya seorang raja? Kita juga tidak tahu. Tidak ada catatan apapun mengenai hal ini di dalam Alkitab. Bintang itu bintang yang mana? Para astronom, ahli-ahli perbintangan menduga pada tahun-tahun itu ada sebuah komet gabungan dari katanya Saturnus and Jupiter bergabung menjadi satu bintang yang terang sekali. Tetapi apakah itu benar adanya dan pasti? Kita juga tidak tahu, saudara-saudara. Saya mempunyai tafsiran bahwa yang disebut bintang buat orang-orang Majus ini adalah suatu pernyataan Allah yang istimewa hanya buat mereka. Karena orang-orang lain tidak melihat bintang itu. Betul? Orang-orang di Yerusalem tidak tahu ada bintang itu. Cuma orang-orang ini yang disebut orang-orang Majus. Kalau memang bintang itu kelihatan, mengapa Herodes tidak suruh pasukannya ikuti bintang segitu saja? Sampai ketika bintang itu berhenti di atas rumah tempat bayi Yesus tinggal pada waktu itu. Saudara-saudara, kita tidak tahu hal-hal mengenai hal ini secara pasti. Mengapa Tuhan tidak mewahyukannya secara rinci untuk dicatat di dalam Alkitab? Saudara-saudara, satu hal yang boleh kita mengerti adalah begini. Di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29, firman Tuhan mengatakan, hal-hal yang dibukakan adalah bagimu dan bagi anak-anakmu untuk kamu lakukan. Hal-hal yang tidak Tuhan bukakan itu untuk Tuhan. Oke. Jadi apa yang mau saya katakan? Tuhan tidak mewahyukan hal-hal rinci mengenai orang-orang Majus, mengenai berapa jumlah mereka, dari mana mereka berasal, dari mana mereka dapat informasi, apa bintang itu dan sebagainya. Karena apa, saudara-saudara? Karena Tuhan mau mengatakan kepada saudara-saudara dan saya bahwa hal-hal itu tidak perlu kita tahu. Ada hal yang lebih penting, yang lebih utama, yang Tuhan mau kita perhatikan dari bagian firman yang Allah perintahkan untuk ditulis ini. Hal apa itu? Hal yang lebih penting adalah bahwa orang-orang ini mencari dan mereka menemukan yang mereka cari. Dan kisah mengenai pencarian mereka itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita simak dan kaji. Sangat menarik karena dia juga bersifat ironis. Saudara perhatikan, orang-orang ini datang dari tempat yang dekat atau tempat yang jauh. Nah, hal ini sekarang saudara boleh tafsirkan. Dari tempat dekat atau jauh? Dari tempat yang jauh. Dari mana kita tahu? Dari tempat yang jauh. Berapa lama mereka menempuh perjalanan itu? Tidak ditulis, tapi saudara bisa tafsirkan. Ketika Herodes tanya-tanya kepada mereka, kapan kamu pertama kali lihat bintang itu? Lalu Herodes hitung. Sesudah orang-orang itu berangkat, sebetulnya Herodes pesan, nanti kalau kamu sudah menemukan anak itu, beritahukan kepada aku, karena aku pun mau pergi menyembah dia. Apa betul Herodes mau pergi menyembah anak itu? Tidak.
Herodes ngomong mulut manis saja, tapi dia mempunyai mulut yang berbisa di sana. Mulutnya beracun. Dia minta orang-orang itu memberitahukan di mana anak itu tinggal. Supaya apa? Supaya dia bisa pergi untuk membunuh anak tersebut. Sebab Herodes tidak mau ada siapapun yang menjadi saingannya. Saudara-saudara, Herodes adalah seorang penguasa yang sangat kejam hatinya. Dia membunuh siapapun yang dia curigai. Dia menyingkirkan siapapun yang dia anggap merupakan ancaman buat dia. Bisakah saudara membayangkan orang kejam macam Herodes? Dia membunuh istrinya sendiri karena dia menduga bahwa istrinya sedang berkomplot untuk menggulingkan dia dari atas tahtanya. Dan Herodes yang sama ini membunuh 2 anak kandungnya sendiri karena dia menduga 2 anak ini juga hendak menggulingkan dia dari tahtanya. Maka dia mempunyai hati yang sangat busuk. Dia mau menyingkirkan bayi Yesus. Tetapi karena diberitahu oleh Tuhan, orang-orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes. Demikian seperti firman Tuhan. Lalu Herodes memerintahkan apa? Para pasukannya, pergilah ke Bethlehem, bunuh setiap bayi yang berusia berapa? 2 tahun ke bawah. Karena itulah waktu tempuh yang digunakan oleh orang Majus sampai ke Yerusalem. Kurang lebih 2 tahun. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Majus ini menempuh perjalanan yang panjang dari negeri yang sangat jauh. Mereka adalah orang-orang luar, boleh kita katakan. Tidak termasuk umat pilihan. Tetapi mereka yang bukan orang pilihan ini justru menemukan Tuhan dan Juru Selamat. Inilah hal ironi yang saya mau katakan. Bahwa orang-orang dekat, bahkan orang-orang dalam, orang-orang Israel sendiri yang tinggal di Yerusalem, berjarak cuma sekitar beberapa mil saja ke Bethlehem, tapi mereka tidak berjumpa dengan Juru Selamat itu. Apakah ini bukan suatu hal yang ironis, saudara-saudara? Maka menarik perhatian untuk kita renungkan. Kita sekarang orang jauh atau orang dekatkah kepada Tuhan Yesus? Kita boleh dikatakan sebagai orang-orang dekat, orang-orang dalam, bukan? Kita orang-orang yang bergerak hidup dalam lingkungan gereja. Kita terbiasa mendengar tentang Tuhan Yesus. Kita mempunyai Alkitab. Apa kita sungguh-sungguh menemukan Dia? Ini hal yang perlu kita renungkan. Waktu Herodes mendengar ada raja yang baru lahir, raja orang Yahudi, kepada siapa dia bertanya? Dia bertanya kepada imam-imam dan ahli-ahli kitab, yaitu ahli-ahli Taurat. Mereka punya kitab Taurat, mereka punya sumber informasi yang jelas mengenai di manakah Mesias akan dilahirkan. Dan mereka bisa menjawab, tapi mereka tidak berjumpa dengan Juru Selamat. Orang-orang Majus ini tidak tahu dari sumber mana mereka dengar berita tentang bintang istimewa itu. Mereka tidak punya kitab Taurat, tapi mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apakah ini bukan suatu hal yang menarik, saudara-saudara? Hati-hatilah, ada orang-orang yang di sekitar Tuhan Yesus, tapi tidak berjumpa dengan Dia. Amit-amit, jangan sampai kita terbilang terhisap orang-orang seperti itu. Oleh sebab itu hari ini saya mengangkat sebuah tema. Menapak tilas. Apa itu menapak tilas? Menapak tilas bahasa Indonesia berarti mengikuti jejak, mengikuti dengan teliti. Menapak tilas adalah mengikuti rute perjalanan dengan sangat teliti. Perjalanan siapa? Jejak-jejak orang bijak. Orang bijak ini adalah orang-orang Majus. Di dalam terjemahan lain diterjemahkan wise man, orang-orang bijak. Mereka adalah orang-orang yang merindukan hikmat. Mereka mencari kebijaksanaan. Mereka mencari apa itu yang benar, bagaimana berpikir benar, bagaimana berkata benar, dan bagaimana bertingkah laku benar. Bagaimana memilih dari sekian banyak pilihan yang benar. Orang-orang ini adalah orang-orang
yang bijaksana. Bagaimana mereka dapat menemukan Tuhan Yesus? Mengapa mereka bisa menemukan Tuhan Yesus? Saudara-saudara, yang pertama, saya mau mengajak kita melihat motivasi yang benar. Memang mereka adalah orang-orang yang suka kepada filsafat. Mereka mempelajari buku-buku tua, mempelajari kitab hikmat, mencari kebenaran. Mereka merindukan itu. Allah memang memberikan wahyu umum kepada dunia ini. Apakah saudara pernah mendengar istilah Ratu Adil, Insan Kamil, Satria Piningit? Itu di dalam budaya Indonesia semuanya. Saudara-saudara, itu adalah pengetahuan umum atau wahyu umum tentang seseorang yang sempurna. Ratu Adil, yang memerintah dengan adil dan penuh dengan damai sejahtera, tidak memihak. Jadi orang-orang ketika memikirkan hikmat dan kebijaksanaan, mereka dibangkitkan kerinduannya melihat di dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat pengadilan tidak ada keadilan, bukan? Orang-orang yang harusnya menjalankan keadilan malah bersikap tidak adil, memihak. Yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena uang. Orang-orang yang mencintai kebenaran tidak puas. Mereka merindukan ada seorang pada suatu waktu akan datang menjadi Ratu Adil, menjadi manusia yang sempurna. Itu terdapat di dalam aliran-aliran agama lain dan kepercayaan-kepercayaan. Demikian juga orang-orang Majus ini merindukan kebenaran tersebut. Mengapa mereka mau mencari? Saudara-saudara, mereka berkata, inilah motivasi. Ketika dia datang ke Yerusalem, tentu mereka mencari ke istana, sebab raja mestinya lahir di istana. Mereka berkata, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang, kami mencari. Untuk apa? Untuk menyembah dia. Ini adalah motivasi yang benar. Datang mencari Yesus untuk menyembah Yesus. Apakah setiap orang yang mencari Yesus datang untuk menyembah Yesus? Tidak. Tadi kita sudah melihat contohnya dalam pembacaan ini. Herodes mau mencari Yesus justru untuk membunuh Yesus. Di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus pernah dengan sinis bertanya, mengapa kalian mencari aku? Waktu itu mereka bahkan mengitari danau, mengejar Tuhan Yesus, karena Tuhan kemarin baru saja mengadakan mukjizat dari 5 ketul roti dan 2 ikan, memberi makan ribuan orang, semua kenyang, masih ada sisa lagi 12 bakul. Lalu mereka mencari Tuhan, mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa dengan Tuhan, dan tanya apa kabar kepada Tuhan. Matius 6, Tuhan menjawab, lugas, to the point. Tuhan berkata, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda ajaib itu, tapi kamu mencari aku karena kamu mencari roti itu. Karena kamu sudah lapar sekarang. Jadi ada orang mencari Tuhan Yesus karena apa, saudara? Karena roti. Apa maksudnya karena roti? Karena nafkah, karena rezeki. Motivasinya apa ketika Tuhan Yesus membelai-belai Tuhan untuk menginginkan berkat dari Tuhan? Bukan Tuhannya sendiri, tetapi berkatnya yang dicari. Ini soal motivasi. Ada orang datang ke gereja mencari apa? Mencari pacar. Bujangan-bujangan, dapat jodoh. Kemana? Wah, daripada cari di nightclub, lebih baik cari di gereja. Sebab kalau di gereja, kemungkinan besar, mestinya 90% itu gadisnya baik-baik, bukan? Daripada di nightclub. Jadi datang ke gereja mencari pacar. Nanti kalau sudah dapat pacar, wah, tambah getol gereja. Sebagai salah satu acara berpacaran. Tapi kalau sudah menikah, hilang lenyaplah mereka itu. Karena apa? Karena sudah mendapatkan yang mereka cari. Ini soal motivasi, saudara-saudara. Ada orang datang ke gereja
Bukan cuma mencari pacar, mencari apa? Mencari pasar. Maksudnya apa mencari pasar? Mencari market, mencari relasi bisnis. Di gereja bisa dapat teman, bicara-bicara, lalu lowongan pekerjaan, atau kemudian mungkin juga menjual sesuatu. Bisa terjadi itu dalam gereja. Ini soal motivasi. Ada yang datang mencari komisi dan macam-macam. Para rohaniwan zaman itu, mereka rajin membaca kitab suci pada waktu itu. Mereka menghafalkan banyak ayat. Mengapa mereka melakukan semua itu? Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, kamu mempelajari kitab-kitab, dan kitab-kitab itu memberitakan mengenai aku, kata Tuhan. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku. Lihat, mereka ahli-ahli Taurat hafal Alkitab luar biasa. Ketika Herodes tanya, di mana Mesias dilahirkan menurut kitab Taurat? Langsung mereka hafal. Mika berkata bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Mereka tahu persis, tapi mereka tidak mau datang ke Bethlehem untuk mencari Tuhan. Mengapa mereka mempelajari Alkitab? Karena status quo. Pada waktu itu, rohaniwan adalah orang-orang penting. Ini soal kedudukan. Semakin tinggi tingkat kerohanian mereka, semakin tinggi tingkat kedudukan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang punya wewenang politik untuk mengambil keputusan-keputusan dan mengatur kebijaksanaan negeri dan bangsa itu. Itulah motivasi mereka. Bukan karena Tuhan yang diberitakan di dalam firman. Waktu Tuhan Yesus didatangi oleh murid-murid Yohanes, di Yohanes pasal 4, Tuhan bertanya. Tuhan berbalik kepada murid-murid Yohanes yang datang kepadanya. Apa kata Tuhan? Apa yang kalian cari? Saudara, ini adalah soal penting. Pertama, pada waktu kita datang mendekat kepada Tuhan, marilah kita mengkaji dan meluruskan motivasi kita. Mengapa kita datang mendekat kepada Tuhan? Mengapa kita datang ke gereja? Mengapa setiap minggu kita usahakan waktu untuk datang ke kebaktian? Kita harus mengerti kebenaran mengenai soal ini. Motivasi yang benar. Yang kedua, mereka memiliki usaha yang benar. Usaha maksud saya bukan bisnis yang benar, tetapi effort mereka. Mereka berjuang, mereka melakukan sesuatu upaya dalam mewujudkan motivasi mereka. Mereka mencari secara benar sampai berani bayar harga dan risiko. Tadi saya sudah ajak saudara mengerti bahwa mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kalau betul mereka datang dari daerah Iran, itu sampai ke Yerusalem, mereka menempuh jarak sekitar 500 sampai 1000 mil, saudara-saudara. Buat kita sekarang, jarak itu jauh tapi oke lah. Dari sini sampai ke LA sekitar 400 mil lebih. Ya. Tetapi kita bisa tempuh dalam jarak cuma beberapa jam saja jarak tempuh. Dengan kendaraan yang sangat maju, teknologinya per zaman ini. Tapi mereka menempuh perjalanan begitu jauh. Coba bayangkan saudara, dengan apa? Dengan unta, bukan kuda. Sebab kuda tidak kuat menempuh padang pasir. Perjalanan mereka melintasi banyak padang gurun. Mereka membutuhkan unta. Unta itu memang kalau lari cepat sekali. Tapi kalau mau tempuh jarak jauh, mereka harus jalan dengan sangat betul alon-alon asal kelakon, kata orang Jawa. Unta jalan lenggang kangkung, pelan-pelan sekali. Tidak heran mereka menempuh perjalanan sampai 2 tahun lamanya. Lalu karena menempuh perjalanan padang pasir, kebanyakan mereka tempuh pada siang atau malam hari. Kemungkinan besar mereka tempuh pada malam hari. Sebab kalau siang tidak tahan panasnya. Lebih baik menempuh pada malam hari.
dalam keadaan sangat dingin di padang pasir itu. Siang begitu panas, malam begitu dingin, sampai batu-batu bisa pecah karena dingin, karena temperatur yang berubah begitu cepat, saudara-saudara. Mereka menempuh pada malam hari. Mahal perjalanan itu, biaya besar, letih perjalanan itu, sangat melelahkan, dan juga banyak bahaya, banyak perampok yang mengancam jiwa mereka. Tapi mereka menempuh, itu menunjukkan usaha yang keras. Karena minat yang sungguh-sungguh, minat yang besar. Kembali bandingkan dengan imam-imam dan ahli Taurat. Mereka tahu di Bethlehem lahir Mesias. Mereka dengar Mesias, kabarnya sudah dilahirkan. Tapi mereka tidak mau datang, pergi mencari. Hanya jarak 5 sampai 6 mile saja. Saudara, hari ini apa kita mempunyai usaha yang keras, usaha dengan sikap yang benar untuk mencari kebenaran, untuk berjumpa dengan Tuhan. Pergi makan, kita bisa tempuh jarak puluhan mile. Kalau dengar ada di situ restoran baru yang buka, enak, cari sampai ke sana. Tapi kalau untuk hal rohani, apa kita mau bayar harga pergi jauh seperti itu? Saya dan saudara harus mengaku, kadang-kadang kita mendengar ada kebaktian rohani, pembicaraannya beken, memberitakan firman Tuhan dan sangat menarik sekali. Waktu kita baca flyernya, waduh, di Sacramento acaranya, jauh banget, gak mau kita pergi. Ya, kalau San Francisco masih oke lah, Sacramento jauh betul. Tapi kalau musim winter, kita mau lebih jauh dari Sacramento. Kita sampai ke Lake Tahoe ke sana untuk main salju. Mau untuk hal rohani, bilang terlalu jauh, bukan? Apa kita berani membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kebenaran, berjumpa dengan Tuhan secara real, saudara-saudara. Usaha dari kerinduan dan kesungguhan yang sungguh adalah rela membayar harga. Ibu-ibu ingat pada waktu pacaran, setiap malam minggu pacar mesti apel, bukan? Kalau dia berani nggak apel malam minggu, langsung kita katakan putus hubungan, kayak iklan nyamuk saja. Bayangkan bagaimana kalau pacar saudara, pacar saudari bilang, hari minggu, malam minggu nanti aku pasti datang. Oh jelas dong musim gitu. Aku pasti datang. Bukan tanda seru, tapi koma. Kalau enggak hujan. Dia bilang pasti datang kalau enggak hujan. Apakah saudari puas dengan pacar seperti itu? Masa baru hujan air aja takut. Belum hujan pelor kalau sudah ngepel, saudara-saudara. Ya. Bagaimana sikap rohani kita dalam mencari Tuhan? Mengapa orang Majus itu, meskipun mereka orang luar, tetapi berhasil berjumpa dengan Tuhan? Satu, motivasi mereka benar. Kedua, usaha mereka terbukti. Mereka sungguh-sungguh rindu. Mereka mencari Tuhan dengan sukacita yang benar. Memang mereka sempat nyasar karena pakai akal budi manusiawi, sampai di Yerusalem, di kota raja, mencari anak raja, tentu pergi ke istana. Tetapi Herodes bingung. Mereka tidak mendapat jawab di sana. Lalu ketika mereka dapat petunjuk bahwa anak raja itu lahir di Bethlehem, mereka keluar dari istana. Saudara dengar tadi bacaan firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, saudara dengar. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Tadi ayat ini pada gilirannya dibaca oleh saudara-saudara. Bagaimana saudara membaca ayat itu? Saya dengar dari sini, saudara membaca kurang lebih begini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, apakah saudara menjiwai ayat itu? Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka.
dengan sukacita yang amat besar. Joyful, full of joy dalam hati mereka. Apa kita datang mencari Tuhan dengan sukacita yang sangat besar? Jauh lebih besar daripada ketika saudara cerita kepada teman-teman pada waktu Black Friday, saudara dapat barang bagus dengan harga yang sangat murah. Saudara gembira sekali. Apakah mencari Tuhan dengan sukacita yang jauh lebih besar dari itu? Pemazmur berkata, aku bersukacita akan Tuhan jauh lebih sukacita daripada ketika aku menuai gandum berlimpah-limpah. Aku datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, orang-orang Majus itu ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersukacita. Karena apa? Mereka tahu mereka on the right track. Sudah di atas track yang betul untuk berjumpa dengan Tuhan. Hari ini, jam ini, saudara ada di sini. Apakah hati saudara bersukacita? Dalam doa pembukaan tadi, saya mengutip Mazmur 84 ayat 11. Bahwa satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, kita tidak sampai 1 harian di rumah Tuhan. 1 jam kurang lebih sedikit kebaktian, kemudian dilanjutkan dengan fellowship 2 jam, 3 jam kita di rumah Tuhan. Apakah hati kita penuh sukacita? Kita ada di track yang benar dalam mencari Tuhan. Apa kita mempunyai sukacita seperti itu? Marilah kita belajar menghayati kebenaran tersebut, saudara-saudara. Kadang-kadang sukacita di dalam kekristenan kurang nampak. Lebih nampak di stadion-stadion. Orang bisa menjerit-jerit melihat tim favorit mereka di lapangan hijau. Atau ketika bintang pujaan mereka manggung, mereka bisa histeris di sana. Tapi dalam ruang kebaktian semua adem ayem, kalem-kalem semuanya. Apalagi untuk gereja-gereja tenang, nyanyi pun syahdu-syahdu semua. Ya. Di musim yang sejuk-sejuk seperti ini gampang membuat kita cepat ngantuk di ruang kebaktian. Apa kita perlu menjadi gereja yang karismatik untuk seperti itu? Tidak perlu. Biarlah mereka yang cocok di sana, mereka mendapat berkat di sana, mereka tumbuh di sana. Memang Tuhan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dan menyembuhkan orang. Jikalau saudara cocok dengan gereja yang tenang, biarlah kita bertumbuh di sini, tapi dengan hati juga yang memiliki sukacita yang dalam, karena merindukan Tuhan. Apalagi mereka sudah punya motivasi yang benar, usaha yang benar, sukacita yang benar. Mereka punya iman yang benar. Bagaimanakah iman mereka? Mereka sampai ke rumah tempat anak itu tinggal. Mereka mencari raja. Mereka diantar. Lalu yang mereka temukan apa, saudara? Mereka mencari raja. Yang mereka temukan seorang anak bayi pada waktu umur sekitar mungkin sudah setahun lebih, hampir 2 tahun. Ini tidak masuk akal. Mencari raja mestinya di istana, tapi kenapa tinggal di rumah yang begini sederhana? Mestinya seorang raja di atas tahta dengan mahkota yang mulia, dengan jubah yang gemerlapan. Wah, begitu mengagumkan. Tetapi kok seorang anak? Saudara melihat mereka memiliki iman yang benar. Mereka percaya kepada pimpinan Tuhan yang sudah memimpin mereka begitu jauh. Lalu firman Tuhan mengatakan, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Di dalam bahasa asli, sujud menyembah itu bukan cuma sekedar kneeling berlutut, saudara-saudara, tetapi tersungkur, prostrate sampai tiara. Itulah budaya
orang-orang Timur Tengah pada waktu mereka menghormati yang paling terhormat. Ketika mereka sembahyang, ketika mereka berdoa, mereka sujud menyembah dalam arti kata bukan cuma berlutut, tapi sampai mereka rata dengan tanah. Tidak layak memandang yang maha mulia. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang cerdik pandai, orang-orang yang berilmu. Mungkin mereka adalah orang-orang kaya. Dari persembahan mereka, mereka adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi, orang-orang yang kaya. Ada yang mengatakan mereka adalah raja-raja. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka sembah sujud di sana. Iman mereka adalah iman yang satu kelas dengan iman perampok di kayu salib di sebelah Yesus. Perampok yang semula menghujat Yesus, tapi ketika melihat sikap Yesus yang begitu agung di kayu salib, dia seperti bercermin melihat dirinya. Lalu dia sadar dirinya tidak layak. Dia berkata kepada temannya, jangan lagi menghujat. Kita ini dihukum karena memang sudah pantas kita itu dihukum karena kejahatan kita. Tetapi orang ini tidak salah apa-apa. Mengapa dia disalibkan? Lalu dia menoleh kepada Yesus. Yesus pada waktu itu bagaimana penampilannya? Nyaris telanjang, saudara-saudara. Dihina sedemikian rupa. Bukan bermahkota intan permata, tapi mahkota duri. Tapi perampok itu berkata, ya Yesus, ingatlah aku jika engkau kembali ke dalam kerajaan-Mu. Dia melihat Yesus yang dihina begitu rupa, sangat nista, tapi dia punya iman. Orang ini adalah raja atas segala raja. Please remember me. Itu iman yang luar biasa. Hari ini kita sudah tahu Yesus itu seperti ikrar mengakui iman rasuli tadi, mati, turun ke neraka, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali kedua kalinya ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, apakah kita punya iman yang sungguh-sungguh kuat kepada Tuhan? Di dalam segala keadaan kita setia kepada Tuhan, karena kita tidak mau menukar Dia dengan apapun juga. Tidak dengan acara lain, tidak dengan harta, tidak dengan permata, tidak dengan siapa-siapa. Karena kita tahu hanya Dia saja satu-satunya yang patut kita cari, kita rindukan, kita cintai, kita miliki. Saudara, kita mendapatkan firman Tuhan yang begitu lengkap, memberitahukan mengenai Tuhan Yesus yang maha mulia. Dia sungguh adalah harta sejati yang perlu kita cintai dan cari, saudara-saudara. Tetapi apa kita punya iman sekuat orang Majus ini? Kita perlu mawas diri kita. Saya dan saudara tidak jarang kurang setia kepada Tuhan. Kurang apa lagi yang Tuhan perlu nyatakan kepada kita sampai kita berkata, Tuhan, siapakah aku miliki di surga dan di bumi? Tidak mau yang lain kecuali Engkau saja. Kita perlu punya iman yang benar itu. Baru kekristenan kita tidak sia-sia. Baru kita berjumpa dengan Dia secara nyata. Bukan dalam teori doktrin saja, tapi kita alami dalam kehidupan. Tuhan itu nyata. Dan terakhir, mereka memiliki ungkapan kasih yang benar. Ketika mereka berjumpa dengan anak itu, mereka sujud menyembah Dia, dan bukti iman, kasih, dan harap yang sejati adalah di dalam ungkapan pemberian. Saudara, mereka memberikan semua yang terbaik. Bukan ketika mereka lihat, loh katanya raja, kok cuma bocah begini, lemah, tidak berdaya. Eman-eman saja yang sudah aku siapkan begini mahal-mahal. Lalu mereka bilang, excuse me, sebentar, aku pergi kemana? Ke dollar store saja, $99, 99 cent store. Jadi, buat anak seperti ini, belikan hiasan Natal saja dia sudah senang, bukan? Ngapain kasih emas, kemenyan dan mur,
persembahan-persembahan yang mahal. Tidak. Cinta kasih itu tidak dapat tidak. Pasti mau memberi dan memberikan yang terbaik, yang terindah, yang termulia. Karena mereka percaya anak ini itu adalah raja segala raja. Mereka memberikan yang pantas untuk seorang raja. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, berikanlah kepadanya yang layak untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, bagaimana kita memberi kepada Tuhan? Saya tidak memaksudkan cuma soal harta benda, meskipun itu pun perlu kita gaji. Berapa kita memberi kepada Tuhan? Berapa kita memberi kepada seorang CEO yang merupakan sobat kita, yang mengundang kita ke pesta pernikahan putrinya? Wah, bingkisan apa yang kita mau berikan untuk sahabat kita itu? Seorang yang sangat berkedudukan, orang penting. Saya yakin kita pusing tujuh keliling memikirkan bingkisan. Tapi bagaimana kita memberi kepada Tuhan? Apa kita memikirkan dan mengusahakan yang terbaik? Bagaimana kita memberikan waktu kita the best untuk Tuhan? Bagaimana kita memberikan talenta kita the best untuk Tuhan? Saya sering mengatakan bahwa dunia memeras kita, menyedot semua yang terbaik dari kita untuk dunia. Coba saudara perhatikan, dari Senin sampai dengan Jumat, tidak akan dunia meminta yang terbaik dari saudara. Saudara harus bangun pagi-pagi, paling pagi, supaya tidak terlambat pergi ke pekerjaan. Saudara harus menggesekkan kartu saudara, dan di situ ada mesin yang melihat kapan jam berapa saudara datang. Saudara harus memberikan the best. Kalau tidak, ada orang lain yang mau tempat saudara, bukan? Kalau saudara tidak memberikan yang terbaik dalam pekerjaan saudara. Lalu seluruh kesegaran kita gunakan sampai petang hari. Habis itu harus pulang lagi melewati traffic. Sampai di rumah sudah loyo. Masihkah ada waktu dan kekuatan untuk Tuhan? Kalau masih ada waktu kita datang ke persekutuan doa, sudah ngantuk-ngantuk. Kita datang Bible study, sudah loyo. Belum lagi kalau menjelang Natal, mesti ada latihan, mesti ada rapat ekstra. Wah, mana tahan lagi. Semua yang terbaik sudah habis buat dunia. Susah sekali. Tetapi waktu kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita mesti berikan belajar yang terbaik. Bukan saya mengatakan mulai besok Senin setelah jangan masuk kerja, semua berdoa sepanjang hari buat Tuhan. No. Tapi dalam segala keletihan kita, keterjepitan waktu kita, selalu berikan lebih baik daripada yang semua diberikan kepada dunia. Kita perlu belajar untuk memberi. Jangan memberi dengan sembarangan. Jangan memberi sekedar seperti kita memberikan kepada homeless yang mengangkat sebuah kardus, anything help. Lalu kita berikan apa saja, sepicis pun oke di sana. Saudara, kita perlu belajar memberi dengan mempertimbangkan. Belajar memberi tidak sembarangan. Waktu gereja memikirkan bingkisan apa yang buat Natal, saya mengimbau supaya gereja kita belajar memberi sesuatu yang dipikirkan sungguh-sungguh. Jangan asal sudah dibungkus dengan kertas kado kelihatan bagus, dibuka isinya, ya cuma beginian saja. Buat apa, saudara-saudara? Belajar memberi sesuatu yang impresif. Belajar sesuatu yang menimbulkan kesan bahwa pemberian itu dipikirkan, dipertimbangkan. Bahwa pemberian tersebut mempunyai guna dan makna. Waktu orang-orang Majus memberikan emas, kemenyan dan mur, itu bukan cuma karena mereka menghormati raja ini, tapi juga mereka memberikan sesuatu yang berguna. Ternyata setelah itu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus harus mengungsi ke Mesir. Mereka itu orang-orang miskin. Bagaimana bisa menempuh perjalanan begitu jauh ke negeri orang, tidak ada sanak keluarga di sana? Bagaimana mereka hidup di sana? Bagaimana mereka bisa sewa rumah di sana? Ternyata pemberian orang-orang Majus ini adalah pemberian yang berguna untuk membayar biaya kehidupan Putra Allah
yang mengosongkan diri, menjadi begitu miskin, lebih hina dari seorang hamba, demi menebus saudara dan saya. Pada waktu itu, Yesus dan Yusuf serta Maria hidup dari pemberian orang-orang Majus. Saudara, Tuhan tidak pernah minta belas kasihan kita. Dia mampu mencukupi seluruh pekerjaannya, tapi Dia memberikan sebuah privilege, memberikan sebuah hak istimewa buat saudara dan saya, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apakah kita mau memberi dengan benar sebagai wujud ibadah kita? Hal-hal seperti ini, waktu kita ikuti jejak-jejak orang Majus itu, adalah langkah-langkah untuk kita berjumpa sungguh-sungguh dengan Yesus secara pribadi, bukan dalam teori, bukan dalam kisah cerita Alkitab saja, tetapi sungguh-sungguh kita hidup berjalan bersama dengan Dia, Dia bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita, bukan slogan Natal setahun sekali, tapi setiap hari kita alami Dia beserta kita. Bagaimana bila kita ikuti jejak-jejak orang Majus ini? Bisakah saudara ulangi langkah-langkah mereka itu? Bagaimana kalau kita ulangi bersama-sama, saudara? Bagaimana pertama orang Majus itu melangkah pertama dengan motivasi yang benar, kedua usaha yang benar, ketiga sukacita yang benar, pintar-pintar, yang keempat iman yang benar, kelima sudah sukacita, sudah iman dan ungkapan kasih yang benar. Marilah kita merenungkan hal ini di masa raya menjelang Natal, dan jadikanlah firman Tuhan ini pegangan acuan buat kehidupan kekristenan kita. Amin. Marilah kita berdoa.